Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang berbahagia, kita bertemu lagi pada sesi kali ini sebagai kelanjutan dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep, prinsip, dan karakteristik kurikulum Merdeka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis CP, perumusan TP, dan penyusunan ATP. Sobat pelatihan yang berbahagia, sudah saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa ketika guru akan melaksanakan pembelajaran, yang disiapkan oleh pemerintah adalah capaian pembelajaran. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan melihat lebih lanjut seperti apa konsep dari capaian pembelajaran itu sendiri. Capaian pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan CP sesungguhnya adalah himpunan dari kompetensi pembelajaran. Ya, jadi bisa kita lihat di sini bahwa CP sesungguhnya adalah himpunan dari kompetensi pembelajaran. Sehingga ketika guru melaksanakan pembelajaran, orientasi yang dituju sesungguhnya adalah memfasilitasi peserta didik agar kompetensi yang ada di dalam konten CP bisa dicapai. Pada kurikulum Merdeka, Sobat Pelatihan untuk melaksanakan pembelajaran bagi guru, bahan bekal yang disiapkan oleh pemerintah adalah berupa CP. CP ini berisi himpunan kompetensi. Kompetensi pembelajaran tentu saja. Kompetensi pembelajaran ini tidak ada pengelompokan secara khusus. Jadi dia menghimpun semuanya, berbeda dengan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, guru untuk melaksanakan pembelajaran diberikan bekal berupa sejumlah KD atau kompetensi dasar. Di sana ada pengelompokan, ada KD dalam lingkup sikap, jadi kompetensi dasar pada lingkup sikap sosial maupun sikap spiritual. Kemudian ada KD pada lingkup pengetahuan dan satu lagi ada KD pada lingkup keterampilan. Berbeda halnya dengan CP atau capaian pembelajaran. CP menghimpun semua kompetensi tadi. Jadi kalau KD itu sudah terpilah ada 4 tadi ya, ada KD sikap spiritual maupun sikap sosial dan pengetahuan serta keterampilan, maka CP ini memuat semuanya. CP memuat semuanya. Ada muatan kompetensi dalam CP pada lingkup pengetahuan, bisa juga dalam lingkup kompetensi keterampilan, dan satu lagi nanti ada kompetensi pada lingkup sikap. Semuanya ini terhimpun dalam satu CP. Sehingga ini menjadi perbedaan yang cukup mendasar antara CP dengan KD. Yang pertama. Yang kedua, bahwa CP di sini dikatakan berlaku untuk lingkup fase. Fase kita bisa lihat di sini bahwa fase itu mulai dari fase pondasi, kemudian ada fase A, B, C, D sampai dengan nanti fase E dan F. Kalau kita lihat fase pondasi itu berlaku pada jenjang PAUD atau RA. Adapun untuk jenjang MI di sini kita lihat ada 3 fase. Mulai dari fase A, fase B dan fase C. Ini berlaku untuk jenjang MI. Adapun untuk MTS, kita lihat di sini hanya ada 1 fase. Ya, ini untuk MTS. 1 fase saja yaitu fase D. Adapun untuk jenjang MA atau bisa juga MAK ada 2 fase, yaitu fase E dan fase F. Kalau kita cermati, semua fase ini kecuali pada fase E berlakunya lebih dari 1 tingkat. Kalau kita lihat pada fase fondasi itu ada kelompok belajar A dan B, gitu ya. Kemudian pada fase A kita lihat ya, ada MI untuk kelas 1 dan 2, sedangkan pada fase B itu kelas 3, 4, dan pada fase C di jenjang MI dia berlaku untuk kelas 5 dan 6.
Satu-satunya fase yang berlaku sekaligus untuk 3 tingkat atau 1 jenjang hanya ada di fase D, yaitu berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Nah, kemudian satu-satunya fase yang hanya berlaku untuk 1 tingkat, yaitu kelas 10 saja, hanya ada fase E. Dan yang terakhir adalah fase F. Ketika kita cermati pada kurikulum 2013, sobat pelatihan pasti akan menemukan bahwa sekalipun mapelnya sama, KD pada masing-masing kelas tadi kita pastikan berbeda. Nah, ternyata pola itu tidak kita temukan pada kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran berlaku 1 fase. Dari sini kita menjadi tahu, sebagai contoh, misalnya fase A, nanti ada mata pelajaran misalnya IPAS. Sobat pelatihan, sekarang tidak ada pelajaran IPA atau IPS, tapi dilebur menjadi 1, diintegrasikan, yaitu menjadi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Ketika nanti ada IPAS, nah IPAS itu belum berlaku di sini ya, misalnya kita lihat di sini, IPAS pada fase C. Ketika kita lihat fase C itu kelas 5 dan 6, maka nanti artinya CP IPAS untuk kelas 5, 6 itu dipakai bersama. Sehingga nanti pembelajaran baik kelas 5 maupun kelas 6, CP yang dijadikan acuan pembelajaran yang akan dituju itu sama. Ini tentu berbeda dengan kurikulum 2013 yang tadi sudah kita ketahui bahwa ketika kelasnya berbeda, sekalipun mapelnya sama, KD-nya kita pastikan sama. Berbeda dengan fase, sekalipun kelasnya berbeda, selama fasenya sama, maka nanti CP-nya juga akan sama. Nah, konsep ini yang perlu kita pahami secara baik, sehingga dengan adanya pola semacam ini berimplikasi terhadap adanya kolaborasi. Jadi guru yang ada dalam 1 fase dalam memperlakukan capaian pembelajaran untuk nanti berikutnya dikembangkan menjadi sejumlah tujuan pembelajaran atau kita singkat dengan TP, harus ada kolaborasi. Sobat pelatihan, dengan melihat pola ini maka kita menjadi tahu kolaborasi pada kurikulum Merdeka bagi seorang guru yang berada pada 1 fase merupakan sebuah keharusan. Mengingat ketika pada 1 fase, seperti contoh fase B, di sini ada kelas 3 dan 4, berlaku 1 CP yang sama. Untuk itu, guru kelas 3 dan 4 harus mencermati CP bersama mereka agar nantinya pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai CP tersebut dapat dilakukan sinergi dalam memfasilitasi peserta didik. Setelah kita tahu urgensi atau sisi penting dari capaian pembelajaran sebagai landasan atau tujuan dari pelaksanaan pembelajaran, kita perlu mengetahui sebenarnya yang ada di dalam CP itu apa saja unsurnya. Kita bisa lihat di sini bahwa capaian pembelajaran komponennya memuat yang pertama rasional mata pelajaran, kemudian ada tujuan mata pelajaran, kemudian berikutnya karakteristik mata pelajaran, dan yang terakhir adalah capaian pembelajaran itu sendiri. Baik nanti ada capaian fase maupun capaian tiap elemen. Kita lihat yang pertama, sobat pelatihan. Pada setiap dokumen capaian pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan pada video berikut sebelumnya ya, bahwa setiap CP itu punya dokumen berdasarkan mapelnya masing-masing, di mana bisa akses, sudah bisa di-download. Saya berharap sobat pelatihan saat ini sudah memiliki setidaknya contoh dari dokumen capaian pembelajaran entah mapel umum ataupun mapel PAI. Nah, pada masing-masing dokumen tersebut dipastikan komponen ini bisa ditemukan. Untuk itu, sangat diharapkan bagi guru yang akan menganalisis capaian pembelajaran ini
membaca secara cermat terhadap komponen yang ada ini. Sehingga dengan pemahaman terhadap komponen masing-masing CP nantinya menjadi informasi penting saat guru akan mengembangkan CP menjadi TP. Komponen yang pertama adalah rasional mata pelajaran. Pada bagian ini akan dijelaskan atau dideskripsikan mengapa peserta didik perlu mempelajari mapel tersebut. Arahnya mau dibawa kemana? Mereka harus bisa apa? Termasuk ini, apa dan seperti apa keterkaitan antara mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum tersebut terhadap pembentukan profil pelajar. Seperti apa relevansinya dan nanti peran guru di bagian mana dan seperti apa perannya. Komponen berikutnya adalah tujuan mata pelajaran. Sangat penting bagi guru mengetahui sesungguhnya mengapa peserta didik itu perlu belajar mapel-mapel itu. Arahnya harus memiliki pengetahuan atau kompetensi apa. Perlu dicek ini ya. Jadi kemampuan apa, arahnya mau dibawa kemana dalam prinsip tadi. Yang ketiga adalah karakteristik mata pelajaran. Pada kurikulum Merdeka dengan capaian pembelajaran tadi, di sini ada istilah elemen. Jadi setiap capaian pembelajaran itu kita pastikan pada masing-masing mapel akan ditemukan elemen. Elemen ini antara satu mapel dengan mapel lain baik jumlah maupun macam elemennya berbeda. Yang membedakan adalah karakteristik masing-masing mapel. Nanti kita akan lihat contoh seperti apa yang dimaksud dengan elemen dan apa saja elemen pada mapel tersebut. Nanti kita lihat. Kemudian berikutnya unsur utamanya adalah CP itu sendiri. CP itu terbagi dua atau dua pola. Yang pertama adalah CP untuk satu fase. Jadi ketika tadi ada fase A, maka nanti capaian fasenya akan berbeda dengan CP umum pada fase B. Jadi ada CP keseluruhan. CP keseluruhan ini atau CP fase ini adalah himpunan seluruh kompetensi dan juga nanti ada lingkup materi yang harus dikuasai siswa ketika dia selesai belajar pada satu fase. Berikutnya adalah CP tiap elemen. Di sini tadi kita melihat bahwa setiap CP pasti punya elemen. Nah, masing-masing elemen ini nanti akan ada rumusan capaian pembelajarannya dan CP yang ada pada masing-masing elemen itu merupakan rincian dari CP umum. Ini konsep yang harus juga dipahami ketika sobat pelatihan membaca rumusan CP. Baik. Sobat pelatihan, pada kurikulum Merdeka, khususnya pada mapel PAI dan bahasa Arab, terdapat karakteristik yang perlu dipahami terkait dengan CP mapel-mapel PAI dan bahasa Arab tersebut. Ini sangat berbeda dengan rumusan CP pada mapel umum. Letak bedanya setidaknya 3 ini. Jadi nanti kalau sobat pelatihan membandingkan antara dokumen CP mapel umum dengan dokumen CP mapel PAI dan bahasa Arab, yang pertama adalah selalu melakukan dan memperlihatkan adanya penguatan keterampilan abad 21. Karena kalau kita ingat kembali mengenai prinsip dari pembelajaran di kurikulum Merdeka, kurikulum Merdeka ingin memberikan bekal kepada peserta didik agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat dan nantinya mereka bisa memberikan kontribusi pada masyarakatnya. Maka keterampilan abad 21 menjadi sebuah keniscayaan. Seperti keterampilan untuk memiliki cara berpikir kritis, kemudian mereka juga dilatih untuk bisa mengkomunikasikan pemikirannya, gagasannya, dan seterusnya.
kita tandai nanti bahwa keterampilan abad 21 ditumbuh kembangkan dalam rumusan CP, Mapel PAI dan Bahasa Arab. Yang kedua, bahwa CP Mapel PAI Bahasa Arab juga memuat atau diorientasikan pada konteks bermasyarakat global, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah bahwa saat anak-anak belajar, saat siswa belajar, sesungguhnya mereka itu belajar dalam mempersiapkan diri menjadi bagian dari komunitas masyarakat global dan agar apa yang mereka pelajari itu nanti ada manfaatnya bagi bangsa dan negaranya. Kita tidak ingin mencetak generasi-generasi yang bisa jadi terampil di bidang yang mereka kuasai, mereka memiliki sejumlah pengetahuan, namun semuanya tidak didedikasikan, tidak dipersembahkan bagi bangsanya. Kita ingin siswa di madrasah tidak berperilaku seperti itu. Yang ketiga yaitu berdimensi ukhrawi. Pada materi sebelumnya, Sobat Pelatihan sudah mempelajari bahwa seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan seluruh rangkaian di madrasah wajib diorientasikan pada dimensi ukhrawi. Nah, 3 karakteristik ini harapannya Sobat Pelatihan pada saat nanti guru mengembangkan atau menyusun dari CP menjadi TP, maka karakteristik ini bukan hanya sekedar menjadi tulisan-tulisan yang indah, namun harus diintegrasikan dan nanti mengawal berlangsungnya setiap aktivitas pembelajaran. Sehingga cita-cita mulia ini bisa kita tumbuh kembangkan meskipun tidak bisa seperti saat kita membalik telapak tangan. Perlu komitmen dari semuanya mengenai ini. Baik, Sobat Pelatihan, kita lihat ada contoh terkait dengan elemen. Tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap mata pelajaran itu memiliki elemen. Contohnya ada di sini. Kita lihat. Pada mata pelajaran matematika, CP-nya itu memiliki sejumlah elemen. Di antaranya, supaya lebih jelas, ada elemen bilangan, ada elemen aljabar, ada elemen pengukuran, ada geometri, analisis data, dan peluang. Contoh saja. Jadi nanti apapun pembelajarannya, kalau itu matematika, CP-nya pasti akan bertemu dengan elemen-elemen ini. Kemudian contoh lagi, pada CP IPA. Kalau IPA kita pastikan tidak akan ada di jenjang MI, gitu ya. Dia ada di jenjang MTS mulainya. Nah, IPA itu memiliki elemen pemahaman IPA dan keterampilan proses. Sudah berbeda karena memang antara matematika dengan IPA karakteristik mapelnya berbeda. Satu contoh lagi pada mapel bahasa. Pada mapel bahasa. Bahasa ini nanti bisa berlaku baik bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena karakternya sama-sama mapel bahasa, maka nanti Sobat Pelatihan akan menemukan elemen menyimak, membaca, ada yang baru ini memirsa. Hati-hati. Karena ini ada elemen baru memirsa, saya sangat berharap Sobat Pelatihan nanti mau membaca apa deskripsi dari elemen memirsa itu. Sehingga nanti ketika merumuskan CP menjadi TP tidak salah arah. Berikutnya ada elemen berbicara, elemen mempresentasikan, dan ada elemen menulis. Jadi ini merupakan satu hal yang baru bagi Sobat Pelatihan yang mungkin mengampu, atau kalau misalnya Sobat Pelatihan adalah para pengawas, akan mendampingi guru-guru bahasa yang selama ini akrab bagi mereka pada pembelajaran bahasa, biasanya menyimak, membaca, memirsa. Memirsa ini tidak ada yang lalu, kemudian berbicara dan menulis. Jadi 2 elemen barunya adalah memirsa dan mempresentasikan.
pada video berikutnya kita akan membahas secara lebih detail agar hasil bacaan dari Sobat Pelatihan bisa kita konfirmasi dan mendapat penguatan dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.